Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakek, seru Song Yuheng. Setelah melihat kakeknya dilempar keluar dari kantong penyimpanan Chu Feng seperti barang dagangan, dan kemudian berguling-guling di tanah berkali-kali, Song Yuheng memiliki ekspresi yang sangat jelek. Itu seolah-olah dia telah memakan kotoran. Hanya setelah waktu yang sangat lama, barulah dia berhasil menenangkan diri. Song Yuheng buru-buru berlari ke kakeknya, dan kemudian membantunya berdiri. Kemudian, dia dengan marah bertanya kepada Chu Feng. Chu Feng, mengapa kakekku ditahan olehmu? Apa yang kamu lakukan pada kakekku? Tanya Song Yuheng. Duan Jidao segera meninggalkan formasi warisan, dan kemudian bertanya juga. Chu Feng, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Duan Jidao. Pada saat ini, Yin Gongfu dan Jiang Wuxiang juga menatap Chu Feng dengan ekspresi kaget. Pertama, mereka bertanya-tanya bagaimana Chu Feng berhasil menangkap kakek Song Yuheng. Karena bagaimanapun, perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar. Mungkinkah Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan peringkat 2 kaisar bela diri? Sebenarnya mereka berdua merasa bahwa Chu Feng telah memprovokasi masalah besar. Lagi pula, kakek Song Yuheng adalah asisten Duan Jidao. Duan senior, kakek Song Yuheng membuat jebakan di luar lembah tersembunyi dunia, itu dengan niat membunuhku. Logikanya, agar dia menginginkan karunia dari 4 klan kekaisaran besar dan ingin membunuhku, maka aku harus segera membunuhnya. Namun demikian, tetap saja dia adalah seseorang dari lembah tersembunyi duniamu. Itulah sebabnya aku membawanya kembali ke sini untuk ditangani Duan senior, kata Chu Feng. Chu Feng, jangan mengoceh omong kosong dan salah menuduh aku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu? Balas kakek Song Yuheng. Tentu saja, kakek Song Yuheng tidak akan mengakui perbuatan jahatnya. Dia segera membantah apa yang dikatakan Chu Feng. Song Chenghong, apakah teman kecil Chu Feng mengatakan yang sebenarnya? Tanya Duan Jidao. Namun kemudian, Duan Jidao masih menanyai kakek Song Yuheng. Tidak, sama sekali tidak. Tuan Duan, tolong dengarkan penjelasan aku dulu. Kakek Song Yuheng mencoba menjelaskan. Coba jelaskan, kata Duan Jidao. Lord Duan, aku meninggalkan lembah tersembunyi dunia hari ini, dan akhirnya bertemu Chu Feng. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerangku. Aku juga tidak pernah menyangka kalau kekuatan anak itu sekuat itu. Aku sebenarnya bukan tandingannya, dan akhirnya ditangkap olehnya dan dibawa ke tempat ini. Namun demikian, aku tidak pernah menyangka dia akan menuduh aku dengan cara yang salah. Ucap kakek Song Yuheng sambil mengungkapkan ekspresi polos. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, teman kecil Chu Feng, tidak ada keluhan atau dendam di antara kita. Kenapa kamu salah menuduh aku seperti ini? Tanya kakek Song Yuheng. Setelah mengatakan itu, kakek Song Yuheng melirik Jiang Wuxiang. Setelah melihat Jiang Wuxiang, ia mengungkapkan penampilan kesadaran yang tiba-tiba. Lalu setelahnya, dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, mungkinkah itu karena Jiang Wuxiang? Aku tahu kamu berteman dekat dengan Jiang Wuxiang. Kamu pasti ingin Lord Duan meneruskan kekuasaannya kepada Jiang Wuxiang. Itulah sebabnya ketika kamu mengetahui bahwa Yu Heng akan mendapatkan warisan Lord Duan, kamu memutuskan untuk menggunakan metode semacam ini untuk menuduhku secara salah, dan mencegah Lord Duan dari menyerahkan kekuasaannya kepada Yu Heng. Bukankah begitu niatmu? Chu Feng, kamu benar-benar tercela. Lembah tersembunyi dunia kami telah memperlakukan kamu sebagai tamu terhormat dengan sia-sia. Ucap kakek Song Yuheng. Benar saja, kakek Song Yuheng sangat luar biasa. Meskipun kata-katanya sangat tidak masuk akal, tapi dia mampu mengalihkan kesalahan dari dirinya sendiri dengan sangat cepat. Dia benar-benar aktor yang hebat. Tidak heran kalau dia berhasil menipu Duan Jidao. Mari kita berasumsi bahwa kamu tidak berbicara omong kosong, itu berarti aku secara kebetulan menemukan kamu.
Jika aku tidak bertemu dengan kamu, bagaimana aku bisa salah menuduh kamu? Kamu bilang aku tercela. Dari cara aku melihatnya, kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu benar-benar berani berbicara bohong dengan celah besar untuk membela diri. Tidak hanya itu saja, kamu malah memutuskan untuk mengajukan tuntutan balik terhadap aku, kata Chu Feng. Kamu harus tahu, apakah aku salah menuduhmu atau tidak. Orang-orang juga tahu bahwa aku akan keluar hari ini. Jika seseorang memberi tahu kamu sebelumnya, kamu tentu akan dapat mengawasi penampilan aku di luar lembah tersembunyi dunia, ucap kakek Song Yuheng. Ketika kakek Song Yuheng mengatakan kata-kata itu, ia melirik Yin Gongfu dengan sengaja. Dia berusaha membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak hanya dia akan menuduh Chu Feng, dia juga akan menjatuhkan Yin Gongfu dengan Chu Feng. Song Chenghong, apa arti di balik menatapku itu? Aku tidak tahu bahwa kamu akan keluar. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan memberi tahu Chu Feng. Yin Gongfu berkata dengan marah. Kamu tahu sendiri apakah kamu tahu atau tidak, balas kakek Song Yuheng. Setelah itu, kakek Song Yuheng mendengus dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Duan Jidao dan berkata, Tuan Duan, beberapa orang benar-benar terlalu lihai. Aku harap kamu bisa melakukan keadilan bagi aku, ucap kakek Song Yuheng. Chu Feng, Gongfu, apakah yang dikatakan Song Chenghong kebenaran? Tanya Duan Jidao. Setelah Duan Jidao merenung sejenak, dia melihat ke arah Chu Feng dan Yin Gongfu. Tuan Duan, apakah kamu curiga terhadap aku? Yin Gongfu bertanya balik. Setelah mendengar kata-kata itu, Yin Gongfu mengungkapkan ekspresi kekecewaan kosong. Dia tidak akan pernah mengira, bahwa bagi Duan Jidao, orang yang dia setia dan baktikan selama bertahun-tahun, dia akan lebih rendah daripada seorang penganiaya yang tercela dan tak tahu malu. Meskipun kebohongan Song Chenghong dipenuhi dengan ratusan celah, tapi senior Duan masih percaya padanya, desah Chu Feng. Tampaknya, mata senior Duan telah sepenuhnya tertipu, tambah Chu Feng. Chu Feng tersenyum ringan pada kecurigaan Duan Jidao, dan dia tidak marah sedikit pun. Lagi pula, dia sudah mengantisipasi ini. Karena Duan Jidao mampu membuat resolusi tegas untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Song Yuheng, itu berarti bahwa kebijaksanaannya sudah benar-benar dibodohi oleh Song Chenghong. Adapun alasan mengapa Duan Jidao bertindak hingga sedemikian rupa, itu bukan karena kakek Song Yuheng sangat brilian. Tapi sebaliknya, itu karena Duan Jidao benar-benar menempatkan terlalu banyak kepentingan pada Duan Qirou. Jenazah Duan Qirou telah membuat Duan Jidao sangat berterima kasih kepada kakek Song Yuheng, San bahkan percaya setiap kata yang dia katakan. Jadi, jika Chu Feng ingin Duan Jidao untuk mendapatkan kembali rasionalitasnya dan berdiri di pihak mereka, itu sangat mudah. Dengan begitu, dia akan menggunakan Duan Qirou sebagai chip tawar-menawar. Dan kebetulan juga, Chu Feng memiliki chip tawar di tangannya. Dengan kata lain, itu adalah kartu truf Chu Feng yang akan membalikkan situasi. Chu Feng, bukan saja kamu salah menuduh aku, tapi kamu benar-benar berani mengejek Tuan Duan. Aku pasti tidak akan memaafkan kamu, teriak kakek Song Yuheng. Kakek Song Yuheng memiliki ekspresi kemarahan yang tak tertandingi. Dia menyeret tubuhnya yang sangat lemah ke depan, itu bertujuan untuk menyerang Chu Feng. Dia benar-benar tahu betul, bahwa dia tidak mampu melukai Chu Feng sedikit pun. Namun demikian, dia harus melakukan ini, karena itu akan mengungkapkan betapa berbaktinya dia kepada Duan Jidao. Dengan melakukan ini, ia akan mendapatkan kepercayaan Duan Jidao. Dengan demikian, dia membentuk kepalan dengan tangan kanannya, dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menghancurkannya pada Chu Feng. Sementara dia mungkin tidak bisa melukai Chu Feng, tapi ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Dihadapkan dengan kepalan tangan kakek Song Yuheng, Chu Feng mengungkapkan senyum dingin. Dia tidak mencoba menghindari tinju yang masuk, dan malah membiarkannya mendarat padanya. Wush! Tepat pada saat tinju kakek Song Yuheng hendak mencapai Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan mengungkapkan peti mati kristal. Peti mati kristal itu muncul di depan Chu Feng, dan menghalangi jalan serangannya.
Semua ini terjadi terlalu cepat, dan kakek Song Yuheng tidak dapat bereaksi pada waktunya. Dengan demikian, tinjunya tidak berhenti, dan dengan kuat terus menabrak peti mati itu. Tepat pada saat ini, Duan Jidao berteriak, "Berhenti!" Teriakannya menciptakan riak energi yang sangat kuat, yang mengguncang semua langit dan bumi. Jangankan Jiang Wuxiang dan Song Yuheng, bahkan Chu Feng dan Yin Gongfu tidak dapat berdiri dengan kokoh, dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, orang yang paling menderita adalah kakek Song Yuheng. Kekuatan besar telah langsung menjatuhkannya, itu telah menerbangkannya beberapa ribu meter jauhnya. Saat dia terbang, dia menabrak pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika jatuh, dia memuntahkan darah, dan kulitnya menjadi sangat pucat. Chu Feng hanya membatasi kekuatannya, dan tidak melukainya sama sekali. Namun demikian, teriakan Duan Jidao membuatnya terluka parah. "Kakek!" teriak Song Yuheng. Melihat adegan ini, Song Yuheng menjadi sangat khawatir. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, dan bahkan berpikir bahwa Chu Feng adalah orang yang melukai kakeknya. Dia pun menunjuk Chu Feng, lalu menggertakkan giginya karena marah dan berteriak, "Chu Feng, kamu berani melukai kakekku. Aku akan membunuhmu," teriak Song Yuheng. Faktanya, ayah Song Yuheng dan Song Yuheng sama-sama berpikir, bahwa Chu Feng adalah orang yang telah melukai kakek Song Yuheng. Pada saat ini, hanya Yin Gongfu yang menemukan bahwa bukan Chu Feng yang telah melukai Song Chenghong. Namun sebaliknya, Duan Jidao lah yang melukai Song Chenghong. Hanya saja baginya, Duan Jidao yang menyerang Song Chenghong itu bahkan lebih mengejutkan daripada Chu Feng menyerang Song Chenghong. Pada saat ini, dia merasa agak bingung. Akan tetapi, hanya Chu Feng yang tahu yang sebenarnya. Duan Jidao tahu bahwa kakek Song Yuheng bukan tandingan Chu Feng. Dengan demikian, matanya tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Jika Chu Feng melukai kakek Song Yuheng, Duan Jidao pasti akan bertindak untuk menghentikannya. Namun bahkan Duan Jidao sendiri tidak mengharapkan Chu Feng untuk tidak menyerang kakek Song Yuheng, tetapi sebaliknya dia malah mengungkapkan peti mati. Adapun orang yang ada di peti mati, itu sebenarnya Duan Qirou, yang merupakan kekasihnya. Itu adalah wanita yang ia rindukan siang dan malam selama ribuan tahun. Pada saat dia melihat Duan Qirou, Duan Jidao tertegun. Dengan demikian, serangannya ke arah kakek Song Yuheng dilakukan sepenuhnya secara tidak sadar. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar tidak akan membiarkan siapapun membahayakan Duan Qirou. Bahkan jika Duan Qirou sudah mati, dia masih tidak akan membiarkannya. Gabruk. Pada saat ini, Duan Jidao berlutut di depan peti mati kristal itu. Matanya dipenuhi dengan emosi yang mendalam saat dia memandang Duan Qirou, yang saat ini berada di dalam peti mati. Pada awalnya, selain Chu Feng, semua orang bingung dengan reaksi Duan Jidao. Segera, kakek Song Yuheng, ayah Song Yuheng, dan Song Yuheng sendiri menemukan bahwa, wanita di peti mati itu sebenarnya mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang dipalsukan oleh kakek Song Yuheng. "Bagaimana ini bisa terjadi?" seru kakek Song Yuheng yang benar-benar terperangah. Dia yang berhasil berdiri dengan susah payah, itu langsung jatuh kembali. Ekspresinya bahkan berubah pucat. Sebelumnya, dia bingung mengapa Chu Feng tahu bahwa sisa-sisa Duan Qirou yang dia hasilkan adalah palsu. Namun sekarang, dia akhirnya sadar. Ternyata Chu Feng telah menemukan mayat yang sebenarnya. Setelah menjadi emosional selama beberapa waktu, Duan Jidao tiba-tiba bertanya pada Chu Feng. "Chu Feng, di mana kamu mendapatkan jenazah Qirou?" tanya Duan Jidao. "Senior Duan, ini ceritanya panjang. Senior, aku harap kamu bersedia mendengarkannya," kata Chu Feng. "Lanjutkan. Katakan sejak awal. Ceritakan semua tentang itu," ucap Duan Jidao sambil mengangguk berulang kali. Dia ingin tahu tentang apa yang terjadi. Chu Feng mulai memberitahu Duan Jidao tentang apa yang terjadi sejak awal. Ini termasuk bagaimana ia menemukan jenazah Duan Qirou di hutan bambu yang gugur, dan bagaimana ia melihat puisi dan tulisan tangan di batu nisan setelah datang ke tempat ini.
Dia juga memberi tahu Duan Jidao bagaimana dia tahu tentang masa lalunya dari Yin Gongfu, dan juga bagaimana nayat palsu yang diproduksi oleh kakek Song Yuheng. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Duan Jidao, dan dia menceritakan semua tentang apa yang telah terjadi. Sungguh tidak masuk akal, teriak Duan Jidao. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Duan Jidao menjadi sangat marah. Pertama, dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah, dan menghancurkan makam itu dengan mayat palsu yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Kakek Song Yuheng dicengkeram di depannya, dan dipaksa berlutut di tanah. Lord Duan, tolong dengarkan penjelasan aku. Chu Feng telah salah menuduh aku, Chu Feng telah salah menuduh aku. Mayat yang aku sajikan kepada kamu adalah mayat nyata Lady Duan Qirou. Jasad yang Chu Feng baia justru palsu. Kakek Song Yuheng masih berusaha membuat alasan. Kamu sebenarnya masih berani menipu aku. Peti mati kristal itu adalah sesuatu yang diminta Qirou dariku saat itu. Dia mengatakan bahwa kita berdua akan berbaring di peti mati kristal itu di masa depan. Teriak Duan Jidao dengan sangat marah, sehingga semua rambutnya tegak lurus, dan tubuhnya gemetar hebat. Itu dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Saat dia melihat peti mati kristal itu, saat dia melihat jenazah Duan Qirou, dia tahu bahwa ini adalah jenazah aslinya. Namun anehnya, kakek Song Yuheng masih bersikeras mengatakan bahwa itu adalah palsu. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Tuanku, aku tidak akan berani, aku tidak akan menipu kamu. Aku setia dan mengabdi kepada kamu. Aku, ucap kakek Song Yuheng. Secara alami, kakek Song Yuheng akan menolak untuk mengakui bahwa dia telah menipu Duan Jidao bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Karena itulah, ia terus membenarkan dirinya sendiri. Tutup mulutmu, teriak Duan Jidao sambil mengayunkan telapak tangannya. Dan, boom, saat darah memercik, kakek Song Yuheng langsung hancur berkeping-keping. Menjerit, melihat Song Chenghong telah terbunuh, Song Yuheng dan ayahnya pun tertegun. Hanya setelah waktu yang sangat lama, Song Yuheng akhirnya berhasil bereaksi. Agar dapat bertahan hidup, dia buru-buru merangkak ke arah Duan Jidao, dan mulai bersujud padanya sambil memohon pengampunan tanpa henti. Tuan Duan, tolong luangkan nyawa aku, tolong luangkan nyaya aku. Tolong pertimbangkan seberapa setia dan penuh pengabdiannya kepadamu selama bertahun-tahun, dan lepaskan hidupku dan hidup ayahku. Aku tidak akan pernah berani menipu kamu lagi, aku tidak pernah berani menipu kamu lagi, ucap Song Yuheng. Apa, bahkan kalian berdua terlibat, teriak Duan Jidao. Mendengar kata-kata itu, Duan Jidao mengalihkan pandangan marahnya pada Song Yuheng. Ini, Tuan Duan, aku, balas Song Yuheng dengan gugup. Hanya pada saat inilah Song Yuheng berhasil bereaksi, dan menemukan bahwa dia telah salah bicara. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia bingung bagaimana cara melakukannya. Penampilan panik Song Yuheng yang tidak tahu harus berbuat apa, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu yang sebenarnya. Adapun kebenarannya, mereka bertiga, kakek hingga ke cucu, semuanya menipu Duan Jidao bersama-sama. Aku telah mempercayai kalian semua dengan sia-sia. Aku benar-benar buta, teriak Duan Jidao sambil mengayunkan telapak tangannya lagi. Song Yuheng dan ayahnya hancur berkeping-keping, dan mereka berdua pergi menemani Song Chenghong. Hahaha, ini terlalu lucu. Song Yuheng benar-benar bodoh jika tidak ada bantuan, ucap si ratu dengan bangga. Pada saat ini, di ruang dunia spiritual Chu Feng, si ratu menertawakan kebodohan Song Yuheng. Adapun Chu Feng, dia juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun Song Chenghong telah menipu Duan Jidao, tapi Duan Jidao mungkin menyelamatkan Song Yuheng dan ayahnya dengan mempertimbangkan kasih sayang dalam pengabdiannya. Karena bagaimanapun, Duan Jidao tidak akan berpikir bahwa ayah dan putranya juga akan terkait dengan masalah ini. Namun dalam kepanikannya, Song Yuheng sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Ini membuat Duan Jidao tahu, bahwa Song Yuheng dan ayahnya juga telah menipunya.
Dengan demikian, ia secara alami akan sangat marah, dan tidak menyayangkan Song Yuheng atau ayahnya lagi. Dapat dikatakan bahwa Song Yuheng telah menyebabkan kematiannya sendiri, dan juga kematian ayahnya. Tindakannya benar-benar kebodohan yang luar biasa. Qirou, aku telah mengecewakanmu. Bukan saja aku menyebabkan kematianmu, aku bahkan tidak dapat menemukan jenazahmu. Aku bahkan membuat makam untuk mayat palsu itu sambil berpikir, bahwa itu adalah kamu sepanjang waktu. Aku bahkan ingin menguburkan diri di kuburan yang sama dengan mayat, yang bahkan aku sendiri tidak tahu milik siapa. Aku benar-benar, ucap Duan Jidao. Pada saat itu, Duan Jidao tiba di depan peti mati kristal. Diatasi dengan emosi, pria tua ini yang wajahnya menunjukkan bahwa ia telah mengalami banyak hal, dia sebenarnya menangis. Sepertinya Duan Jidao ini benar-benar orang yang penuh emosi. Tidak heran jika dia ditipu dan dieksploitasi oleh Song Chenghong, ucap si ratu. Setelah melihat Duan Jidao bertindak sedemikian rupa, pendapat si ratu tentang Duan Jidao sedikit meningkat. Si ratu adalah individu yang sangat jeli. Dengan demikian, dia tahu bahwa reaksi Duan Jidao saat ini tidak palsu. Dia memang sangat mencintai Duan Qirou. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membantai seluruh klannya karena marah pada kematiannya? Meskipun tindakannya membantai seluruh klannya adalah tindakan yang tidak dapat dipahami, tapi di dunia ini di mana orang hanya menganggap kepentingan diri mereka sendiri, maka berapa banyak orang yang sebenarnya mampu melakukan hal semacam itu untuk seorang wanita lajang. Sementara tindakan semacam itu tampaknya terlalu ekstrim, tapi ia mampu mencerminkan dengan lebih baik bahwa Duan Jidao adalah seorang pria yang penuh emosi dan gairah. Setelah lama berlalu, Duan Jidao berjalan ke arah Chu Feng dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas ini. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan bisa menemani Qirou dalam kematiannya, ucap Duan Jidao. Senior, jangan katakan seperti itu. Apa yang junior lakukan ini, itu hanyalah hal-hal yang seharusnya aku lakukan. Lebih jauh lagi, kamu seharusnya tidak patah hati. Aku selalu berpikir, bahwa pendiri hutan bambu Valen Leaves adalah senior Duan Qirou. Jika hutan bambu gugur itu benar-benar didirikan oleh senior Duan Qirou, itu berarti dia tidak terbunuh karena kamu. Namun sebaliknya, dia hanya meninggalkan klan Duan. Jadi, kamu bukan penyebab kematian senior Duan Qirou, kata Chu Feng. Itu benar tuanku, coba silakan lihat jenazah Lady Duan Qirou. Dia benar-benar tidak rusak. Jenazahnya itu benar-benar tidak menyerupai mayat seseorang yang terbunuh, kata Yin Gongfu. Qirou, jadi kamu tidak dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Duan. Apakah kamu bunuh diri? Ucap Duan Jidao. Pada saat ini, Duan Jidao berhasil bereaksi. Dengan teknik spiritualnya, jika dia mengamati dengan seksama jenazah Duan Qirou, dia akan dapat menentukan penyebab kematiannya, serta waktu kematiannya. Pada saat ini, dia bertekad bahwa Duan Qirou telah meninggal setelah dia memadamkan klan Duan. Lebih jauh lagi, dia meninggal karena bunuh diri, dan bukan karena dibunuh oleh orang lain. Lebih jauh lagi, Duan Qirou telah bunuh diri ketika berita tentang dirinya benar-benar hilang dari dunia, dan itu pada saat semua orang berpikir bahwa dia telah mati. Dari sini dia bisa membayangkan, bahwa dia mengira dirinya telah mati, dan dengan demikian bunuh diri karena itu. Duan Qirou ingin menemani Duan Jidao dalam kematian. Justru karena kasih sayang mereka yang dalam terhadap satu sama lain, dengan kombinasi aneh dari banyak faktor, itulah yang menyebabkan tragedi semacam itu terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.